Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran PK kali ini kita akan memasuki pembelajaran yaitu belajar kelompok yang efektif. Tema kita kali ini. Oke ya. Apa tujuan dari pembelajaran belajar kelompok yang efektif ini? Tujuannya itu dapat memahami dan mengembangkan keterampilan belajar dan relasi sosialnya melalui kegiatan kelompok belajar. Ini tujuan dari materi kita kali ini. Oke, ya. Sebelumnya ada ice breaking nih. Oke, coba kalian lihat. Ya, ada berapa jumlah balok? Nah, pada gambar ini ada 3 atau ada 4? Dan kemudian lagi ada berapa jumlah kaki gajah pada gambar ini? Ini ya, orang ini menjawab 4. Kemudian orang ini jawab 3. Ya, ada yang jawab 3, ada yang jawab 4. Kemudian berapa kaki gajah dalam gambar ini? 4, 5 atau 6? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ternyata semua jawabannya benar. Tergantung persepsi kalian. Oke, ya. Kita lanjut pada materi kita. Persepsi pada materi kita kali ini yaitu untuk mendapatkan nilai yang baik di sekolah bukanlah hal perkara yang mudah. Kenapa? Karena kita harus tekun belajar. Namun sekarang bagaimana cara kita untuk bisa melakukannya? Ya, anak-anakku sekalian, niat saja tidak cukup ya bila tidak kalian lakukan. Oke. Selanjutnya, lalu bagaimana bila ada materi pelajaran yang tidak kita mengerti? Kita bisa menanyakan hal tersebut kepada guru di sekolah atau guru di tempat bimbel atau guru-guru yang mendampingi kalian seperti musyrif atau musyrifah. Oke, selanjutnya, selain itu kalian juga bisa menanyakan pelajaran yang tidak kalian mengerti dengan cara belajar kelompok. Ini materi kita. Belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar yang dianggap bagus untuk perkembangan siswa. Oke, apakah pengertian belajar kelompok? Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran ya, di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Selain itu juga, belajar kelompok merupakan kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada ya terkait dengan materi pelajaran. Oke, ya. Apa manfaat belajar kelompok? Ya, yang pertama yaitu belajar kelompok bisa memotivasi semangat belajar antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kemudian lagi saling berbagi informasi dan pengetahuan di antara kalian, ya, di antara teman-teman kalian. Selanjutnya lagi membangun komunikasi timbal balik dengan adanya apa? Dengan adanya diskusi. Oke, ya. Selain itu juga meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan secara bersama-sama. Oke. Dan juga mengoptimalkan kemampuan berpikir kalian dalam menanggapi suatu permasalahan. Dan terakhir yaitu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar jam sekolah. Itu ya nak ya, manfaat dari kelompok belajar. Oke, kemudian lagi bagaimana belajar kelompok yang efektif? Yang pertama yaitu pilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok ya, yang terdiri dari 3 atau 5 orang atau bisa lebih ya. Kemudian lagi tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana dan apa yang akan kalian bahas serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok tersebut. Nah, setelah itu ya kalian bisa bergilir, tetapkan siapa pimpinan kelompok yang akan memimpin diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi tersebut. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya, ciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Ya, serta rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama ya, dan batasi ruang lingkupnya. Agar apa? Agar pembahasan yang kalian bahas tidak menyimpang dari materinya. Itu, ya nak ya. Oke. Kemudian lagi bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas nak. Ya, dan apabila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan,
atau tidak ada kesepakatan antara kalian nih dalam anggota kelompok tersebut. Kemudian pending saja ya Nak ya, tangguhkan dulu, kemudian kalian bisa minta pendapat dari guru. Ya, musyrif atau musyrifah, lanjutkan lagi ke persoalan yang lain. Ya, misalnya nomor 3 kalian masih belum menemukan jawabannya. Nah, kalian bisa pending dulu ya. Kemudian nanti kalian simpan pertanyaan tersebut, baru nanti kalian diskusikan dengan guru atau musyrif atau musyrifah yang bersangkutan. Ya Nak ya. Itu untuk mengefektifkan waktu. Kemudian lagi kesimpulan hasil diskusi dicatat oleh penulis. Lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut. Ya Nak ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam belajar kelompok? Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kelompok belajar. Oke, yang pertama pembentukan kelompok. Nah, ini buat dulu kelompoknya. Ya, kemudian persiapan belajar, tentukan ya persiapan belajar, tempat belajar ya, itu harus dipersiapkan. Cari tempat belajar yang kondusif, yang tidak bising, yang bisa kalian fokus dengan materi yang akan kalian bahas. Selanjutnya itu pengantar bicara. Siapa pengantar bicara ini? Ketua kelompok. Ya. Kemudian lagi tentukan waktu belajar kalian. Nah, ini ya kita di asrama, kalian di asrama ada waktu belajar mandiri namanya. Ya. Nah, itu kalian manfaatkan tuh sebaik-baiknya. Ya. Boleh juga digunakan untuk belajar kelompok di situ ya. Kemudian lagi cara pelaksanaannya. Nah, ini kalian bisa atur sendiri bagaimana cara pelaksanaan dari kelompok belajar yang akan kalian lakukan, materinya dan lain sebagainya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke ya Nak ya. Nah, ini diantara foto-foto kakak kelas dan teman-teman kalian nih ya yang sedang melakukan belajar kelompok, karena ini sangat efektif ya Nak ya, untuk supaya apa? Kalian lebih memahami satu atau lebih dari materi pelajaran yang telah maupun yang akan dibahas di sekolah atau di kelas. Oke Nak ya. Itu saja dari Ibu ya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.